Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita tentang KP05 tentang perencanaan peta tersier. Oke, kita pada kesempatan kali ini akan membahas poin ke-6 yaitu box bagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Secara umum, box bagi dibangun antara saluran-saluran tersier dan kuarter guna membagi air irigasi ke seluruh petak tersier dan kuarter. Perencanaan box bagi harus sesuai dengan kebiasaan petani setempat dan memenuhi kebutuhan kegiatan operasi di daerah yang bersangkutan pada saat ini maupun kemungkinan pengembangan di masa mendatang. Tergantung pada air yang tersedia, box bagi harus membagi air secara terus-menerus atau proporsional dan secara rotasi. Pembagian air secara proporsional dapat dicapai jika lebar bukaan proporsional dengan luas daerah yang akan diberi air oleh saluran. Elevasi ambang dan muka air di atas ambang harus sama untuk semua bukaan pada box. Untuk pemberian air secara rotasi, box dilengkapi dengan pintu yang dapat menutup bukaan jika diperlukan. Pintu ini hendaknya diberi gembok agar tidak dioperasikan oleh orang yang tidak berwenang membagi air. Kemudian, bagi daerah-daerah yang rawan pencurian pintu baja, diusulkan untuk lebih meningkatkan peran dan partisipasi petani dengan maksud untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki, sehingga pintu terhindar dari pencurian. Nah, di jaringan irigasi di mana keadaan medan hampir rata, perbedaan antar muka air maksimum di hulu bangunan sadap tersier dan elevasi sawah yang akan dialiri sangat kecil. Ada sebagian sawah yang tidak bisa diairi dengan jaringan irigasi tersier bila box bagi direncana untuk aliran moduler dan saluran direncana dengan kemiringan memanjang yang diperlukan. Untuk mengatasi kelemahan ini, cara berikut dapat ditempuh. 1. Menaikkan muka air di saluran primer atau sekunder. 2. Merencanakan dan membuat bangunan sadap tersier baru di hulu bangunan sadap yang sudah ada agar daerah tinggi dapat diberi air. 3. Mengurangi kemiringan di saluran tersier dan kuarter. 4. Merencana box bagi tersier dan kuarter untuk aliran non-moduler. Yang terakhir adalah pemilihan alat pengukur atau pengatur yang memerlukan kehilangan tinggi energi yang lebih kecil. Nah, untuk memperkecil kehilangan tinggi energi di box bagi dianjurkan untuk merencanakan box aliran non-moduler dengan kehilangan tinggi energi sebesar 0,05 sampai dengan 0,1 meter. Juga untuk aliran non-moduler, lebar bukaan hendaknya proporsional dan ambang bukaan sama elevasinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fleksibilitas dari box bagi. Nah, kriteria pokok dalam perencanaan box bagi adalah bahwa pembagian air irigasi yang diperlukan tidak terpengaruh oleh muka air dalam box. Nah, ini intinya adalah bahwa pembagian air irigasi yang diperlukan tidak terpengaruh nih oleh muka air dalam box ya. Distribusi aliran sebaiknya tetap konstan jika tinggi energi di hulu berubah. Ini berarti bahwa harga fleksibilitas bangunan sebaiknya 1. Nah, ini dia nih, sebaiknya 1 ya. Persamaan fleksibilitas yaitu perbandingan antara besar permukaan debit satu bukaan dengan besarnya perubahan debit bukaan lainnya, yaitu adalah F sama dengan dQ1 per Q1 per dQ2 per Q2, di mana F adalah fleksibilitas, Q1 adalah debit melalui bukaan 1 dan Q2 adalah debit melalui bukaan 2. Kemudian rumus umum untuk menghitung debit atau head discharge melalui ambang adalah Q sama dengan C dikali B kali H pangkat N, di mana Q adalah debit, D adalah lebar mercu dalam meter, H adalah kedalaman air di atas mercu dalam meter, dan N adalah koefisien. Koefisien debit C bergantung pada tipe dan bentuk sisi ambang. Dalam batas-batas penerapan, koefisien ini dipakai untuk ambang lebar yang tidak dipengaruhi oleh kedalaman air di atas ambang. Tapi untuk ambang tajam dan pendek, koefisien tersebut merupakan fungsi kedalaman air H. Nah, umumnya rumus tersebut juga dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan C kali B kali H pangkat N, dan rumus ini diturunkan dQ per DH sama dengan NC BH pangkat N min 1. Dan pembagian dengan Q dan C BH pangkat N menghasilkan rumus ini. Nah, dengan mensubstitusikan rumus Q1 dan Q2 sebelumnya, maka diperoleh rumus ini ya. Karena perubahan muka air di hulu ambang menghasilkan perubahan yang sama untuk H1 dan H2, maka hasil bagi DH1 per DH2 adalah 1. Nah, ini dia. Jadi yang baik itu adalah box baginya, fleksibilitasnya adalah 1.
Agar pembagian air tidak terpengaruh oleh muka air di hulu atau untuk memperoleh harga fleksibilitas 1, maka N1 per H1 hendaknya sama dengan N2 per H2. Supaya persyaratan ini terpenuhi untuk semua kedalaman air, maka ambang di kedua bukaan sebaiknya sama tipenya atau N2, N1 sama dengan N2 dan elevasi ambang harus sama H1 sama dengan H2. Berhubung ambang box bagi sama tipenya, ambang tajam, lebar, atau pendek, maka semua ambang sama elevasinya. Maka pembagian air yang diperlukan hanya dapat diperoleh jika lebar masing-masing bukaan sesuai atau proporsional dengan debit. Ini berarti bahwa lebar ambang harus sebanding dengan luas daerah yang akan diberi air. Lebar minimum bukaan yang dipakai untuk memberi air ke daerah-daerah kecil atau peta-peta kuarter sebaiknya diambil 0,2 meter. Lebar bukaan yang memiliki air lebih dan 1 peta kuarter harus sebanding dengan luas daerah tersebut. Dimensi bukaan diambil dengan kenaikan setiap 5 cm agar dapat distandarisasi. Kemudian kita akan membahas tentang ambang. Box bagi dan pasangan batu direncanakan dengan rumus Q sama dengan CD kali CV kali 2/3 kali akar 2/3 GBH1 pangkat 2/3 tanpa koreksi. Atau dapat disederhanakan menjadi Q sama dengan CD kali 1,7 kali B kali H1 pangkat 3/2. Yang mana Q itu adalah debit, CD adalah koefisien debit sama dengan 0,8 dengan persyaratan ini, nilai ini untuk perbandingan H1 per L kali 0,33 itu adalah nilainya lebih besar daripada 0,08 ya. Untuk perbandingan ininya lebih besar daripada 0,8, maka CD-nya adalah ini gitu teman-teman. Kemudian CV atau koefisien kecepatannya adalah 1, B adalah lebar ambang dalam meter, H1 adalah kedalaman air di hulu ambang dalam meter, G adalah kecepatan gravitasi, L adalah panjang ambang. Nih, panjang ambang yang ini ya. Kemudian H1 adalah tinggi energi di hulu ambang dalam meter. Nah, ini dia contohnya. Contoh dari box dengan ambang lebar L ini adalah panjang ambangnya, kemudian H2 ini adalah tinggi air di bagian hilir, H1 adalah tinggi energi di bagian hulu, kemudian H1 adalah tinggi air di atas ambang, kemudian P ini adalah tinggi ambangnya. Oke, untuk daerah-daerah datar di mana kehilangan tinggi energi harus diambil serendah mungkin, box bisa dibuat tanpa ambang karena alasan non-teknis. Para petani merasa bahwa debit akan berkurang dengan adanya ambang dan mereka akan membuang ambang itu. Dalam hal ini, box sebaiknya dibuat pada gambar 6.2. Seperti ini ya, untuk debit yang melewati bukan tipe ini, cara pendekatan dengan rumus 6.7 dapat dipakai untuk ambang lebar rumus 6.7 yang ini. Pada aliran moduler dapat dipakai gambar 6.3 untuk menghitung pengurangan debit moduler serta variasi H1 per L akibat keadaan tenggelam. Nah, untuk aliran yang moduler dapat menggunakan grafik ini nih teman-teman nih. Jadi nanti diperoleh nih H1 per L-nya berapa yang apa namanya yang tadi itu ini kita dapat nih H1 per L-nya kan. Ini tinggi energi di hulu, kemudian per L nanti kita juga lihat perbandingan H2 per L-nya berapa, diperolehlah ini nanti pengurangan persennya berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada ambang pendek, ambang lebar, ambang pendek, dan ambang tajam. Ini masing-masing untuk pengurangan debit moduler, yang moduler. Mohon maaf kalau di sini keterangannya non moduler ya. Sedangkan di sini kan moduler. Ya, kalau yang ini untuk yang moduler berarti ya teman-teman ya. Nanti diperoleh pengurangannya berapa persen. Oke, selanjutnya lebar dan tinggi ambang box dan beton ditentukan dengan rumus Prancis yang valid untuk ambang tajam dengan rumus Q sama dengan 1,836 kali B minus 0,2 H1 atau ketinggian air di bagian hulu dikali dengan H1 pangkat 3/2 aliran dengan kontraksi. Nah, seperti yang sama aja variabelnya Q ini debit, B ini adalah lebar ambang ya, lebar ambang, H1 adalah kedalaman air di atas ambang. Nah, ini berikut ini adalah box dengan ambang tajam kontraksi. Nah, ini seperti ini contohnya ambang kontraksi ini. Dan ini seharusnya dilihatnya secara potret, bukan landscape seperti ini, potret tapi ya.
Agar dapat dikembangkan sepenuhnya, kontraksi samping BB sebaiknya lebih besar dan 4 kali kedalaman air di atas ambang, di mana B adalah lebar total box dan B kecil adalah lebar ambang. Tinggi ambang bermercu tajam P di atas dasar box sebaiknya tidak kurang dari 2 kali kedalaman air H di atas mercu dengan harga minimum 0,3 meter. Bila persyaratan ini tidak bisa dipenuhi, maka kedalaman air untuk lebar tertentu dan ambang akan lebih tinggi dan yang direncana. Nah, pada gambar 6.5 diberikan lengkung atau kurva debit atau rating curve untuk berbagai lebar ambang. Nah, ini ada berbagai lebar ambangnya, ya kan? Ini debitnya berapa? H1 dalam meter. Nah, ini adalah ketinggian air di atas ambang. Kemudian ini adalah lebar ambangnya berapa, nanti diperoleh debitnya. Nah, ini untuk mempermudah aja teman-teman ya. Nah, ini aliran moduler. Untuk aliran yang moduler ini berarti di sini di mana H2 per H1-nya itu adalah kurang dari 0,15. Nah, contohnya kita akan ambil angka H1, kedalamannya awalnya yang di hulu adalah 0,2 atau 20 cm. Kemudian kita coba lebar ambangnya 0,3 meter ya atau 30 cm. Maka dari 20 ditarik ke sini. Dari sini kita tarik ke bawah sehingga diperoleh angka debitnya nanti adalah 40 liter per detik yang melewati ambang seperti itu teman-teman. Jika rumus Francis dipakai untuk selain tipe ambang tajam atau jika batas penerapan tidak terpenuhi, maka muka air yang sebenarnya akan lebih tinggi dan yang sudah dihitung. Apabila kehilangan tinggi energi harus diusahakan sekecil mungkin, misal di daerah irigasi yang datar atau bila box bagi akan dipakai sebagai bangunan pengukur debit, maka perencanaannya hendaknya mengikuti standar kondisi ambang. Kalau box bagi juga digunakan untuk bangunan pengukur debit, maka di situ dipasang papan duga di hulu ambang sekitar 3 kali kedalaman air di hulu ambang alat ukur. Pemakaian ambang yang terlalu sempit tidak dianjurkan guna memperkecil kehilangan tinggi energi H untuk aliran moduler. Nah, ini contohnya. Ini adalah ambang tajam ya, ini contohnya. Kemudian ini nanti untuk melihat koefisien C-nya, untuk memperoleh koefisien C-nya. Kemudian ini adalah perbandingan H2 dan H1-nya. Nah, karena koefisien debit untuk ambang pendek semakin bertambah besar dengan bertambahnya harga-harga perbandingan H1 per L dan H1 per H1 plus P, maka lebar ambang sebaiknya dibuat sekecil mungkin. Untuk keadaan seperti ini, muka air yang sebenarnya hanya berbeda sedikit dan muka air yang dihitung dengan rumus Francis. Untuk keadaan aliran non-moduler berkurangnya debit akibat ambang tenggelam, H2 kali H1 harus lebih besar pada 0,15 dapat dihitung dengan rumus yang ini untuk yang non-moduler. Jadi teman-teman ya, dimana perbandingannya ini harus syaratnya adalah H2 kali H1 itu lebih besar daripada 0,15. Nah, rumus Q1-nya adalah Q kali 1 min H2 per H1 dipangkatkan 1,44, kemudian ini dipangkatkan lagi dengan 0,835. Jadi ini masuk ke dalam pangkat dari 0,835 ya teman-teman ya. Di sini diberikan grafik-grafik perencanaan untuk berbagai lebar mercu di daerah datar dengan kehilangan tinggi tekanan sebesar 0,1 meter dan 0,05 meter. Nah, tinggi tekanannya kan ini kan untuk yang 1 meter yang atas, 0,1 meter atau 10 cm ini yang atas pakai grafik yang atas, sedangkan untuk yang perbedaan ketinggian tinggi energinya ini untuk 5 cm dipakai yang bawah. Nanti diperoleh debitnya berapa, kita ambil contoh misalkan ya perbedaan tinggi energinya ini 10 cm, kemudian kedalaman air di bagian hulunya adalah 25 cm lah, lebar ambangnya adalah contohnya 40 aja lah, 40 kita tarik dari sini, kemudian perpotongannya itu diperoleh di 40 kita hentikan di sini, berarti ya teman-teman udah dapat di sini, kita tarik garis ke bawah sehingga diperolehlah antara 60 dan 80, ya kita katakanlah saja 70 gitu ya teman-teman misalnya. Nah, dapatnya 70 liter per detik, itulah debit yang melalui box bagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pintu nih. Pintu pada box bagi. Perencanaan box bagi harus memenuhi persyaratan berikut guna membatasi pembagian air di petak tersier. Lalu apa aja nih persyaratannya? Pertama, pemberian air terus menerus, kemudian yang kedua pemberian air secara rotasi, yang ketiga debit moduler, yang keempat fleksibilitas 1. Nah, keempat ini harus dapat dipenuhi nih persyaratannya. Kenapa ada pemberian air secara terus menerus dan ada pemberian air secara rotasi? Nah, ini adalah sistem pengairannya yang dipakai di petak
petak tersebut, petak pertanian tersebut ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat pemberian air secara terus-menerus, berarti dia harus secara kontinu tuh mengairi air untuk seluruh petak secara kontinu, secara terus-menerus gitu, dan memang harus sama di tiap petaknya itu harus sama nih, karena memang sistem pengairannya seperti itu, dan tanaman yang digunakan itu adalah tanaman yang sama di sepanjang tahun. Misalnya pada sawah itu ditanam, pada tanaman itu adalah tanaman sawah semua, tanaman padi semua di sawah itu, maka digunakanlah dia pemberian air terus-menerus dalam selama 1 tahun itu. Nah, beda nih dengan sistem pengairan pemberian air secara rotasi pada pertanian. Karena pemberian air secara rotasi ini adalah sistem pertanian di mana tanaman-tanamannya di sepanjang tahun itu dapat berubah. Maksudnya berubah ini adalah satu petak, mungkin ada padi, petak lainnya mungkin ditanami tanaman lain seperti umbi-umbian atau tanaman lainnya yang memang sengaja ditanam oleh petani. Jadi kebutuhan airnya pada petak-petak tersiernya itu akan berbeda-beda pada tiap petaknya, seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi ini sistem pengairan ini sangat mempengaruhi. Kalau yang terus-menerus ini nanti bangunan box baginya itu harus secara kontinu bisa mengairkan air dengan debit yang dengan tinggi energi, tinggi air, dan debit yang konstan. Sedangkan kalau yang ini akan berbeda-beda di tiap petaknya, sehingga kecenderungannya pada pemberian air secara rotasi itu petak-petak sawahnya nanti bangunan baginya diberikan pintu, dan pintu itu dapat diatur untuk mengalirkan debit aliran hingga ke petak-petak tersiernya. Oke, kita coba ya lanjutkan dulu. Untuk pemberian air secara terus-menerus, pembagian air yang proporsional dapat dicapai dengan cara membuat lebar bukaan proporsional dengan luas daerah yang akan diberi air untuk saluran bagian hilir. Tinggi ambang harus sama untuk semua bukaan dalam box. Nah, ini ya kuncinya. Tinggi ambangnya itu harus sama untuk semua bukaan dalam box. Karena apa? Karena tadi itu pengairannya itu harus kontinu, sama, proporsional pada semua petak tersiernya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk pemberian air secara rotasi, box diberi pintu yang dapat menutup seluruhnya atau sebagian bukaan secara bergantian. Karena apa? Karena tadi tanamannya yang pada petak-petak itu dapat berbeda-beda. Kemudian karena memang itu alirannya itu kan dirotasi gitu ya, tanamannya dirotasi, kemudian juga pengairannya juga dirotasi karena tiap tanaman itu beda kebutuhan airnya, menyebabkan debit pengairan pada irigasinya pun juga berbeda-beda, sehingga ada pintu pada box bagi, dan itu dapat mengatur tinggi ambang dari air, kemudian debit yang akan diberikan ke pada petak-petak pertanian. Nah, ini adalah gambar dari pintu sorong atau pintu pembilas. Nah, ini adalah contoh dari denah pintu bagi. Ini alirannya ke sini, ini pintu bagi ke sini, ke sini, ke sini, ke saluran atau ke petak kuarter dan ke petak tersier. Oke, untuk memenuhi persyaratan fleksibilitas 1, diperlukan pintu katup karena tampak feature bangunannya serta biaya pembuatannya yang mahal. Standar bangunan itu kurang umum dipakai. Gambaran 6.10 dan 6.11 berturut-turut menunjukkan layout box bagi tersier dan kuarter untuk sistem pemberian air secara terus-menerus. Agar dapat dilakukan rotasi, bukaan dilengkapi dengan pintu pembilas. Dengan membuka atau menutup satu pintu atau lebih, air dapat dibagi-bagi secara rotasi ke seluruh petak kuarter sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelumnya. Untuk alasan operasi, lebar pintu maksimum dibatasi sampai 0,6 meter. Jika bukaan total yang melampaui 0,6 meter, maka harus dibuat 2 pintu pembilas. Oke teman-teman, ini dia adalah pembahasan terakhir kita untuk poin ke-6 dari KP05. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan semoga yang sedang sakit dapat, dan semoga segera sembuh bagi teman-teman yang sedang sakit. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita inginkan segera dapat tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.